Seorang anak kecil tumbuh dengan dua sosok ayah yang sangat berbeda. Yang satu pintar luar biasa, gelarnya tinggi, bekerja keras seumur hidupnya, tapi selalu kesulitan uang. Yang satunya lagi bahkan tidak tamat SMP, namun kelak menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Anak kecil ini adalah Robert Kiyosaki, penulis dari buku Rich Dad Poor Dad. Dari dua ayah itu, Robert melihat kenyataan yang mengejutkan, yakni masalah keuangan bukan soal kerja keras, bukan juga soal pintar atau tidak. Akar persoalannya ada pada pola pikir. Cara seseorang memandang uang bisa menentukan apakah ia akan miskin, terjebak utang, atau justru menjadi kaya. Kalau kita pikir-pikir, banyak dari kita mungkin hidup dengan pola pikir yang diwariskan orang tua. Disuruh rajin sekolah, cari pekerjaan aman, dan nabung sedikit demi sedikit. Tapi pernahkah kita merasa meski sudah melakukan semua itu, masalah keuangan tetap datang? Pelajaran yang Robert dapat dari ayah kaya dan ayah miskin sederhana, tapi sangat dalam, yakni uang tidak pernah diajarkan di sekolah. Uang justru dipelajari di rumah, dari orang tua, dari cara kita mendengar, berbicara, dan berpikir tentangnya. Itulah mengapa dua orang dengan penghasilan besar bisa hidup dengan hasil yang sangat berbeda. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perbedaan pola pikir ayah kaya dan ayah miskin membentuk perjalanan Robert Kiyosaki, dan bagaimana pelajaran itu bisa kita terapkan untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap uang. Dan pelajaran paling awal yang bisa kita ambil adalah ini: masalah keuangan bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa benar cara berpikirmu tentang uang. Selamat menyaksikan. Robert Kiyosaki tumbuh dengan dua sosok ayah dalam hidupnya. Yang satu bisa disebut sebagai ayah miskin, sementara yang satu lagi sebagai ayah kaya. Ayah miskin ini adalah pria yang berpendidikan tinggi, sangat cerdas, bahkan berhasil meraih gelar PhD. Ia menamatkan kuliah sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun, lalu melanjutkan studi ke kampus-kampus ternama seperti Stanford, University of Chicago, hingga Northwestern, semuanya dengan beasiswa penuh. Sebaliknya, ayah kaya tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMP. Meski begitu, keduanya sama-sama bekerja keras sepanjang hidupnya. Mereka sama-sama meraih kesuksesan dalam karir dan sama-sama berpenghasilan besar. Bedanya, ayah miskin selalu berjuang dengan masalah keuangan, sementara ayah kaya akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Saat meninggal, ayah kaya meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarga, amal, dan gereja. Sedangkan ayah miskin justru meninggalkan banyak utang. Keduanya adalah pria yang kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya juga sering memberi nasihat kepada Robert. Tapi, nasihat itu hampir selalu bertolak belakang. Mereka sama-sama percaya bahwa pendidikan itu penting. Hanya saja, jalur pendidikan yang mereka rekomendasikan berbeda. Inilah dilema besar bagi Robert kecil. Seandainya ia hanya punya satu ayah, ia mungkin hanya bisa menerima atau menolak nasihat itu. Tapi karena punya dua ayah, ia justru terdorong untuk membandingkan dua sudut pandang, cara berpikir orang kaya dan cara berpikir orang miskin. Robert tidak serta-merta menolak yang satu dan menerima yang lain. Ia justru belajar untuk berpikir lebih jauh, menimbang, lalu memutuskan sendiri jalan mana yang ia ingin pilih. Namun di masa itu, situasinya tidak sesimpel label kaya dan miskin. Ayah kaya saat itu belum sungguh-sungguh kaya, dan ayah miskin pun belum sepenuhnya miskin. Keduanya masih sama-sama berjuang dalam karir, dalam keluarga, juga dalam keuangan. Yang membedakan hanyalah cara pandang mereka terhadap uang. Sebagai contoh, ayah miskin sering berkata bahwa cinta akan uang adalah sumber dari segala kriminalisme atau kejahatan. Sebaliknya, ayah kaya justru menekankan bahwa kekurangan uanglah yang sebenarnya menjadi akar dari segala kejahatan. Bagi seorang anak kecil, memiliki dua ayah dengan pandangan yang begitu ekstrim bukanlah hal mudah. Robert ingin menjadi anak yang baik dan menghormati keduanya. Namun, karena nasihat mereka begitu berbeda, terutama soal uang, ia justru tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering merenung dalam hati, bertanya-tanya, mengapa ayah miskin berkata begitu, dan mengapa ayah kaya justru berkata sebaliknya. Andai hanya punya satu ayah, mungkin Robert akan lebih mudah untuk membenarkan atau tidak setuju. Tapi memiliki dua ayah yang sama-sama ia cintai, membuatnya tidak bisa begitu saja menolak atau menerima. Ia dipaksa untuk berpikir, membandingkan, lalu memilih pandangan yang paling masuk akal baginya. Pada akhirnya, proses memilih cara berpikir itulah yang justru menjadi pelajaran paling berharga. Lebih berharga daripada sekedar menerima satu pandangan atau menolak yang lain. Salah satu contoh yang membuat orang kaya semakin kaya
orang miskin semakin miskin dan kelas menengah justru terjebak dalam utang adalah karena pelajaran tentang uang tidak diajarkan sekolah, melainkan di rumah. Kebanyakan orang hanya belajar soal uang dari orang tua mereka. Jadi bisa dibayangkan apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin tentang uang kepada anak-anaknya. Biasanya, mereka hanya akan menekankan pentingnya rajin sekolah, belajar dengan giat, dan lain sebagainya. Hasilnya, ya meski si anak bisa lulus dengan nilai yang tinggi, cara berpikir dan sikap mental yang dibawanya terhadap uang tetaplah pola pikir orang miskin. Sayangnya, sekolah memang tidak pernah benar-benar mengajarkan soal uang. Sekolah lebih fokus pada keterampilan akademis dan profesi. Itulah sebabnya banyak orang dengan nilai akademik yang cemerlang, entah itu bankir, dokter, atau akuntan, tetap saja bisa kesulitan keuangan sepanjang hidupnya. Lebih parah lagi, banyak masalah besar yang dihadapi bangsa muncul karena para politikus dan pejabat pemerintahan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi justru mengambil keputusan keuangan tanpa benar-benar memahami cara kerja uang. Pada titik ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ketika jutaan orang di masa depan membutuhkan bantuan finansial dan kesehatan? Jika mereka sepenuhnya bergantung pada keluarga atau pemerintah, lalu bagaimana nasib mereka bila dana jaminan kesehatan atau jaminan sosial habis? Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa bertahan jika pendidikan finansial anak-anak sepenuhnya diserahkan pada orang tua, yang sebagian besar sudah atau akan menjadi miskin juga? Disinilah peran dua sosok ayah yang berbeda tadi memberi pelajaran berharga. Dari keduanya muncul dua cara berpikir yang kontras. Ayah yang miskin sering mengajarkan kebiasaan untuk berkata bahwa sesuatu tidak mampu dibeli. Sedangkan ayah yang kaya justru melarang penggunaan kalimat itu. Menurutnya, seseorang seharusnya bertanya bagaimana cara untuk bisa membeli sesuatu, bukan langsung menyerah dengan mengatakan tidak mampu. Perbedaan kecil dalam kata-kata ini ternyata memberikan dampak yang besar. Kalimat pertama membuat pikiran kita berhenti bekerja, sementara pertanyaan kedua memaksa otak mencari solusi. Ayah yang kaya menjelaskan bahwa ketika seseorang otomatis mengatakan dirinya tidak mampu, pada dasarnya, ia sedang melatih otaknya untuk malas. Sebaliknya, saat ia melatih pikirannya dengan pertanyaan bagaimana caranya, otak justru diasah agar semakin kuat. Ia percaya otak adalah komputer paling canggih di dunia, dan semakin sering dilatih, semakin besar pula kemampuannya menghasilkan uang. Meskipun kedua ayahnya sama-sama bekerja keras, ada perbedaan mencolok dalam cara mereka memperlakukan pikiran ketika menyangkut soal uang. Salah satunya terbiasa membiarkan pikirannya tertidur, sementara yang lain selalu melatih pikirannya agar lebih tajam. Hasilnya, dalam jangka yang panjang, yang satu semakin lemah secara finansial, sedangkan yang satunya lagi justru semakin kuat. Robert mengibaratkannya seperti perbedaan antara seseorang yang rajin berolahraga di gym dengan orang yang hanya duduk di sofa menonton TV. Jika latihan fisik bisa meningkatkan kesehatan, maka latihan mental yang tepat bisa meningkatkan kemakmuran. Perbedaan sikap itu membentuk cara pandang kedua ayahnya dalam menghadapi hidup. Ayah miskin selalu mendorongnya untuk belajar dengan rajin agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan besar. Sementara ayah kaya mendorongnya untuk belajar dengan rajin agar suatu hari nanti bisa membeli perusahaan itu sendiri. Perbedaan cara pandang juga terlihat dari alasan mereka bekerja. Ayah yang miskin merasa dirinya tidak bisa kaya karena harus menanggung anak-anaknya. Sedangkan ayah yang kaya justru merasa alasan dirinya harus kaya adalah karena ia memiliki anak-anak yang harus ia tanggung. Dalam percakapan sehari-hari pun perbedaan itu terasa. Ayah yang miskin tidak suka membicarakan uang di meja makan, sedangkan ayah yang kaya justru terbiasa membuka obrolan soal bisnis dan keuangan bersama keluarga. Ayah miskin selalu menekankan pentingnya bermain aman dan menghindari resiko, sedangkan ayah kaya justru mendorong untuk belajar bagaimana mengelola resiko. Pandangan mereka tentang rumah pun berbeda. Ayah miskin menganggap rumah keluarga adalah investasi sekaligus aset terbesar, namun ayah kaya justru menilai rumahnya sebagai liabilitas. Ia menekankan bahwa bila rumah menjadi satu-satunya investasi terbesar, maka seseorang sebenarnya berada dalam masalah keuangan. Ayah miskin sangat percaya bahwa perusahaan atau pemerintah akan selalu mengurus kebutuhan pegawainya. Ia menaruh harapan besar pada kenaikan gaji, program pensiun, jaminan kesehatan, hari libur, dan berbagai
fasilitas lainnya. Ia bahkan sering memberi contoh pamannya yang berkarir di militer. Menurutnya, pamannya bisa hidup dengan nyaman karena mendapatkan pensiun, fasilitas kesehatan, dan tunjangan setelah 30 tahun mengabdi. Baginya, jaminan dan keamanan kerja lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Sementara itu, ayah kaya berpandangan sangat berbeda. Ia percaya bahwa dalam hal keuangan, setiap orang harus mandiri penuh. Ia menolak keras mentalitas merasa berhak, karena menurutnya, sikap itu hanya melahirkan kelemahan dan membuat seseorang miskin secara finansial. Baginya, kemandirian dan kompetensi dalam mengelola uang jauh lebih penting. Kebiasaan sehari-hari keduanya pun bertolak belakang. Ayah yang miskin sibuk menabung beberapa dolar dengan penuh perjuangan, sementara ayah kaya menciptakan investasi yang bisa berkembang. Ayah miskin mengajarkan cara membuat riwayat hidup yang baik agar bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan ayah kaya mengajarkan cara menyusun rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar bisa menciptakan lapangan kerja. Memiliki dua ayah yang sama-sama kuat dan berpengaruh membuat Robert punya kesempatan istimewa. Ia bisa mengamati secara langsung bagaimana perbedaan pola pikir mampu membentuk kehidupan seseorang. Dari situlah, ia mulai menyadari bahwa hidup manusia pada dasarnya dibentuk oleh pikiran mereka sendiri. Ayah miskinnya sering menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah kaya. Keyakinan itu akhirnya menjadi kenyataan. Sebaliknya, ayah kaya selalu menanamkan keyakinan bahwa dirinya adalah orang kaya. Ia bahkan menegaskan identitas itu lewat cara berbicara dan bertindak yang seakan-akan benar-benar sudah kaya. Bahkan ketika mengalami kebangkrutan setelah krisis keuangan yang besar, ia tetap melihat dirinya sebagai orang kaya. Baginya, ada perbedaan besar antara kondisi bangkrut dan kondisi miskin. Bangkrut hanya bersifat sementara, sedangkan miskin adalah keadaan permanen. Perbedaan sikap juga terlihat dalam pandangan mereka terhadap uang. Ayah miskin sering beranggapan bahwa uang tidak penting dan ia tidak tertarik kepadanya. Sementara ayah kaya justru meyakini bahwa uang adalah bentuk kekuatan dan kekuasaan. Sebagai anak kecil, Robert tidak bisa mengukur kekuatan pikiran secara ilmiah, tapi ia bisa melihat dengan jelas bagaimana pikiran yang berbeda menghasilkan hidup yang berbeda. Ia memperhatikan bahwa ayah miskin sebenarnya berpenghasilan besar, namun tetap miskin karena pola pikir dan tindakannya yang salah arah. Dari situ, ia belajar bahwa kunci hidup bukan sekedar jumlah uang yang masuk, melainkan bagaimana cara berpikir terhadap uang itu sendiri. Memiliki dua ayah membuatnya semakin sadar bahwa ia harus berhati-hati memilih pikiran mana yang akan ia ambil untuk membentuk jalan hidupnya. Ia dihadapkan pada pilihan, apakah ia akan mendengarkan nasihat ayah miskin atau mengikuti pola pikir ayah kaya. Meski keduanya sama-sama menghargai pendidikan, pandangan mereka tentang apa yang penting untuk dipelajari sangat berbeda. Ayah miskin menekankan pentingnya belajar keras, meraih gelar, dan bekerja di perusahaan besar untuk mendapatkan gaji yang baik. Ia ingin Robert tumbuh sebagai seorang profesional, pengacara, akuntan, atau meraih gelar MBA di sekolah bisnis. Sementara itu, ayah kaya justru mendorongnya untuk belajar menjadi kaya. Ia mengajarkan bahwa memahami cara kerja uang jauh lebih penting, bahkan hingga membuat uang bekerja untuk dirinya. Nasihat yang paling sering ia ulang adalah bahwa dirinya tidak bekerja untuk uang, melainkan uanglah yang bekerja untuk dirinya. Pada akhirnya, di usia 9 tahun, Robert membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mendengarkan dan belajar dari ayah kaya tentang uang. Pilihan itu ia ambil meskipun ayah miskinnya memiliki latar belakang pendidikan yang jauh lebih tinggi dengan berbagai gelar universitasnya. Sampai jumpa di video berikutnya.